Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Jelly Levija SHMHum, selaku dosen pengampu hukum internasional, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Sebelum memulai presentasi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri, sekaligus memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sihol Marnata Sitorus, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi aspek hukum internasional mengenai pengungsi dan relevansinya terhadap Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah Hizkia Nielsen Ginting, Jol Fikri, Muhammad Rafi Rahmatullah, Riko Binsar Manurung, Nasti Indanuri, Dwi Wasti Ningrum, Tiarma Natalia Simanjuntak, dan Elizabeth Rawati Girsang. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum dimulai, sedikit saya beritahu dalam presentasi ini ada beberapa sesi, yaitu sesi yang pertama penyampaian materi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Saya harap di dalam forum ini kita sama-sama aktif agar presentasi dapat berjalan dengan baik. Adapun topik yang kami bahas yang pertama, pengungsi atau refugee dalam perspektif hukum internasional. Yang kedua, pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi atau refugee. Yang ketiga, relevansi dan pengaturan Indonesia mengenai pengungsi yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir nanti ada sesi Q&A. Baik, untuk penyampaian materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan anggota kelompok saya. Untuk materi pengungsi atau refugee dalam perspektif hukum internasional akan dijelaskan oleh Saudari Elizabeth. Saudari Elizabeth, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengungsi menurut perspektif hukum internasional, yaitu sebagai subjek hukum internasional yang terbatas. Statusnya sebagai subjek hukum internasional ini ditentukan pada konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat regional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena pengungsi mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pemerintah Indonesia mengikuti prinsip non-refoulement, yaitu melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi dan menjadi negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951. Sehingga dalam hal penanganan bagi para pengungsi Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian pengungsi menurut sudut pandang Kon Pietro Perry, yang artinya pengungsi adalah orang yang meninggalkan tempat tinggal mereka karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan di wilayah negara tersebut. Yang kedua, United Nations High Commissioner for Refugees. Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan tempat atau rumah mereka yang biasa karena adanya penganiayaan perang yang dilakukan pada wilayah tersebut. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan dasar hukum dan jenis-jenis pengungsi menurut Geneva Convention 1951. Yang pertama, internal displaced person atau pengungsi internal. Yang kedua, refugee atau next. Pengungsi internal atau internal displaced person yaitu orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang dipaksa atau melarikan diri meninggalkan rumah mereka atau tempat tinggal mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat dari atau dalam rangka menghindari dari konflik bersenjata, bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. Contohnya, pengungsi internal berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang masih dalam satu wilayah negara.
Misalnya, misalnya terjadi konflik bersenjata internal yang ada di Papua, yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua harus berpindah dari wilayah Papua ke wilayah provinsi lainnya yang masih di dalam NKRI tersebut. Mereka berpindah karena terjadinya konflik bersenjata tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga keberadaan mereka ini disebut pengungsi internal. Yang kedua, pengungsi lintas batas. Orang-orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Misalnya seperti masyarakat Rohingya, mereka melarikan diri berada di luar dari wilayah Myanmar dengan alasan mereka merasa terancam karena negara Myanmar tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia. Mereka merasa terdiskriminasi secara HAM, sehingga mereka mencari perlindungan di negara-negara perbatasan, misalnya saja di Bangladesh atau sampai ke Indonesia. Mereka sangat cocok jika disebut sebagai pengungsi lintas batas, karena mereka lari dari luar wilayah negaranya untuk mencari perlindungan. Jadi, dari dua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama antara pengungsi internasional dengan pengungsi internal adalah skop atau cakupan wilayah berpindahnya para pengungsi tersebut. Untuk pengungsi internasional, maka berpindahnya orang-orang atau pengungsi tersebut dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya, sedangkan pengungsi internal masih dalam suatu wilayah negara tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Raffi. Baik, terima kasih Elizabeth. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Nah, ketika kita membahas pengungsi, pastinya kita akan membahas tentang organisasinya, bukan? Nah, organisasi yang berkaitan dengan pengungsi adalah United Nations High Commissioner for Refugees, atau disingkat UNHCR. Atau dalam bahasa Indonesia, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB. Nah, organisasi ini bermarkas di Jenewa, Swiss, dan badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1950. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk administrasi bantuan dan rehabilitasi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan tentang pengungsi dan pencari suaka. What is the difference between refugee and asylum seeker? Refugee is a person who asks for protection and was given refugee status by UNHCR or a competent government authority. Meanwhile, an asylum seeker is someone who identifies himself or herself as a refugee but whose claim for international protection has not yet been assessed by UNHCR or a competent government authority. Nah, salah satu contoh bedanya pengungsi dan pencari suaka adalah pengungsi sudah dilindungi dan diberi status pengungsi oleh UNHCR, sementara pencari suaka belum diberi status pengungsi tersebut. Next slide. Nah, bagaimana penetapan atau penentuan status pengungsi? Proses pemberian status pengungsi terhadap para pencari suaka adalah wewenang UNHCR. Untuk menentukan status pengungsi terdapat dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor subjektif, yaitu faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri. Dan yang kedua ada faktor objektif, yaitu berkenaan dengan keadaan asal pengungsi. Selanjutnya, bagaimana penghentian status pengungsi? Penghentian status pengungsi diatur dalam pasal 1C Konvensi tahun 1951, di mana seorang pengungsi diberhentikan statusnya apabila 1. Sukarela mendapat kembali kesempatan perlindungan dari negara asal. 2. Mendapat kewarganegaraan baru dan menikmati perlindungan di negara baru. Dan yang terakhir, 3. Dengan sukarela telah bermukim kembali di negara yang sebelumnya telah ditinggalkannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiago.
Baiklah, materi yang kedua, pengaturan HI mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi atau refugees. Perlindungan hukum terhadap pengungsi lintas batas, di mana perlindungan terhadap pengungsi lintas batas ini telah diatur dalam hukum internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Perlindungan dalam hal ini didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penghormatan penuh dan setara atau full and equal respect atas hak-hak semua individu tanpa diskriminasi. Nah, ada prinsip utama perlindungan pengungsi or refugees dalam hukum internasional. Yang pertama ada the principle of non-refoulement. Nah, di mana prinsip ini yang tercantum pada pasal 33 Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya, di mana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Yang kedua, ada principle of non-penalization. Nah, prinsip ini dimaknai dengan mencari suaka dan pengungsi tidak boleh dijatuhi sanksi atau hukuman karena memasuki wilayah sebuah negara suaka dalam rangka mencari perlindungan, meski tanpa disertai dokumentasi. Yang ketiga ada the principle of non-discrimination, di mana prinsip ini menyebutkan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perlakuan yang berbeda terhadap negara lain yang menjadi anggota yang sebagaimana yang dinyatakan dalam Schedulation of Specific Commitment. Hak-hak pengungsi or refugees berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasti. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Tirma Natalia. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban pengungsi. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih hak-hak pengungsi itu atau refuge. Nah, berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, ada 6 hak pengungsi. Nah, yang pertama itu ada hak non-diskriminasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan 4, artinya negara konvensi tidak boleh membedakan atau mendiskriminasi pengungsi dari segi apapun, baik itu dari segi agama, ras, negara asalnya, maupun warna kulitnya. Nah, yang kedua, ada hak kebebasan gerak, sebagaimana tercantum dalam pasal 26. Nah, di sini pengungsi memiliki hak kebebasan bergerak dimanapun hendak ia tempati suatu daerah, asalkan daerah tersebut masih berada dalam teritorial negara. Nah, yang ketiga, ada hak atas pendidikan dan pengajaran, sebagaimana tercantum dalam pasal 22. Nah, di sini pun pengungsi berhak juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana warga negara lainnya, baik itu dari segi SD, SMP, SMA, bahkan mereka pun juga berhak mendapatkan pendidikan atas beasiswanya. Nah, yang keempat ada hak atas pekerjaan, ya, sebagaimana tercantum dalam pasal 17, 18, dan 19. Bahwa setiap pengungsi yang sudah berada di suatu negara, ia pun berhak atas pekerjaan dan mendapatkan upah yang selayaknya. Yang kelima, ada hak atas kesejahteraan sosial. Nah, di sini pengungsi dapat menikmati hak-haknya atas suatu hak yang telah dia dapati. Nah, yang keenam, ada hak untuk tidak diusir. Nah, di sini pengungsi yang telah ditetapkan secara tetap di suatu negara tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah di mana kehidupannya akan terancam, serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak sah, kecuali ini jika ada keamanan nasional yang menghendaki lain, seperti melakukan kekacauan di mana mereka tinggal. Next slide.
Nah, selanjutnya ialah kewajiban pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi, sudah diatur dalam pasal 2, yaitu di mana setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di mana itu semua untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Wastiningrum. Terima kasih Nasti. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai aktor penting dalam pengungsi internasional. Ada 2 aktor penting dalam pengungsi internasional, yaitu yang pertama ada host countries atau negara pelindung yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada Konvensi Jenewa yang dibuat pada 28 Juli tahun 1951 di kantor PBB di Jenewa tentang status pengungsi yang biasa disebut Konvensi tahun 1951. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954 dan hanya mengalami 1 kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967. Yang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dijelaskan bahwa setiap pengungsi wajib dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak terhindar dari diskriminasi oleh pemerintah setempat, hak untuk bebas beragama, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk dilindungi oleh hukum setempat, hak untuk karya perindustrian, hak berserikat, hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan. Lalu ada hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan surat identitas dan dokumen perjalanan, dan yang terakhir adalah ada hak untuk memiliki aset yang bergerak maupun berupa properti atau yang biasa disebut tidak bergerak. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai United Nations High Commissioner for Refugees atau yang biasa disingkat menjadi UNHCR. Tadi sudah dijelaskan bahwa UNHCR adalah organisasi yang memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan serta menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Berdasarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 428 Romawi 5, keberadaan UNHCR diakui sejak bulan Januari 1951. Awal pembentukan UNHCR adalah untuk masa 3 tahun, terhitung dari 1 Januari 1951. Tetapi karena lembaga ini dipandang punya kapabilitas dalam menangani pengungsi, maka beberapa waktu berikut masa kerjanya diperpanjang sampai sekarang. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 428 Romawi 5 yang dibuat pada 14 Desember 1950 memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada to provide international protection, yaitu untuk memberikan perlindungan internasional. Yang kedua ada to seek permanent solution, yaitu untuk mencari solusi permanen. Dan yang ketiga ada to promote refugee law, untuk mempromosikan hukum pengungsi. Oke, next slide. Saya akan menjelaskan beberapa konvensi dan deklarasi yang berkaitan langsung dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Yang pertama ada Deklarasi Universal HAM 1948 atau yang disingkat DUHAM 1948. Deklarasi ini menyerukan kepada seluruh bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. Yang kedua ada Deklarasi Majelis Umum PBB tentang suakat teritorial. Yang ketiga ada Konvensi OAU 1969 yang mengatur aspek khusus masalah pengungsi di Afrika. Yang keempat ada Deklarasi New York untuk pengungsi dan migran 2016. Deklarasi ini disepakati oleh 193 negara anggota Majelis Umum untuk memberikan perlindungan pengungsi dan migran sebagai tanggung jawab bersama. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi mengenai aktor penting dalam pengungsi internasional dan beberapa konvensi dan deklarasi terkait yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Riko. Kepada Riko saya persilahkan.
Baik, terima kasih Saudari Dwi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi dan pengaturan Indonesia mengenai pengungsi yang masuk ke wilayah RI. Next slide. Baik, jadi dasar hukum penanganan pengungsi yang masuk Indonesia diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perpres ini mengatur bagaimana mekanisme penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia dengan melibatkan kementerian terkait. Nah, selain dua undang-undang ini, ada juga konstitusi kita mengatur tentang penanganan pengungsi, di mana tertulis dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Namun untuk undang-undang ini masih dianggap belum menjadi payung hukum yang kuat karena belum memiliki peraturan khusus. Next slide. Nah, untuk Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, tepatnya pada pasal 4 ayat 2 Perpres nomor 125 tahun 2016 mengatur perumusan kebijakan dalam penanganan pengungsi, yaitu 1. Penemuan, 2. Penampungan, 3. Pengamanan, dan terakhir adalah pengawasan penjelasan. Baik, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Skia. Terima kasih kepada Saudara Riko. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih Indonesia itu belum ratifikasi dari Konvensi 1951. Nah, saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Indonesia belum sama sekali meratifikasi Konvensi 1951 ini. Artinya, Indonesia belum terikat penuhnya dengan kewajiban-kewajiban internasional yang diamanatkan dengan konvensi ini. Next slide. Nah, sebelum ratifikasi suatu perjanjian, Indonesia memiliki kriteria yang perlu diukur dan dikaji lebih rinci mengenai suatu perjanjian, apakah sudah memenuhi kepentingan nasional atau belum. Nah, kriteria yang sering digunakan itu dinamakan 4 aman. Apa itu 4 aman? Aman yang pertama itu adalah aman dari segi politis, yaitu sebelum perjanjian diratifikasi, perlu dipertimbangkan apakah secara politis negara aman jika meratifikasi perjanjian tersebut. Yang kedua adalah aman security. Aman security ini ialah faktor-faktor security yang nantinya bisa terimplikasi jika kita meratifikasi suatu perjanjian ini. Kemudian ada yang ketiga itu adalah aman yuridis, yaitu kalau meratifikasi suatu perjanjian, apakah ini akan bertubuhkan dengan undang-undang hukum nasional atau tidak. Nah, yang terakhir itu adalah aman secara teknis, yaitu sebelum perjanjian diratifikasi, perlu dipertimbangkan juga apakah dari sisi teknisnya dapat diimplementasikan atau secara teknis dapat ditaati oleh Indonesia. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Konvensi 1951 ini nyatanya belum aman dari keempat aman tersebut. Konvensi ini nantinya akan melahirkan beberapa kewajiban internasional yang berat jika diimplementasikan dan berbenturan dengan kepentingan nasional. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsekuensi dari meratifikasi perjanjian ini, akan disampaikan oleh teman saya, Zulfikri. Silakan. Halo. Oke. Terima kasih kepada Saudara Iskia. Oke, di sini saya akan memaparkan apa konsekuensi jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951. Ada beberapa kewajiban internasional yang dibebankan jika Indonesia meratifikasi konvensi ini tersebut. Ada pasal 17, konvensi ini mengharuskan atau mewajibkan negara memberikan pekerjaan kepada para pengungsi. Dan yang kedua, pasal 21, konvensi ini mewajibkan negara untuk memberikan rumah atau akomodasi kepada para pengungsi. Dua kewajiban ini tentunya menjadi persoalan bagi Indonesia jika meratifikasi konvensi ini. Next slide.
Lalu bagaimana jadinya kalau Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951? Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia telah menunjukkan kerjasama sekalipun belum menjadi pihak. Dalam konvensi ini, Indonesia telah menerima 13.534 pengungsi dan mencari suaka dari 46 negara. Mei 2020 yang lalu. Di sisi lain, Indonesia tetap menaati prinsip hukum internasional seperti prinsip non-refoulement dan prinsip non-discrimination. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi mengenai aspek hukum internasional mengenai pengungsi dan relevansinya terhadap Indonesia. Selesai sudah kelompok kami menjelaskan materi. Bagi teman-teman apabila ada sanggahan, baik itu kritik, saran, dan pertanyaan, dipersilahkan. Dan kembali saya informasikan, bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom, agar saya dapat mengetahui siapa yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik, di sini saya melihat ada Saudari Renintan. Saudari Renintan, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Renintan Kwiza. Nah, sudah dijelaskan oleh para yang mempresentasikan bahwa pengungsi itu merupakan seorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang, ataupun kekerasan lainnya. Nah, misalkan ada seorang pengungsi berasal dari luar negeri lalu datang ke Indonesia. Pertanyaan saya, bolehkah pengungsi tersebut bekerja di negara yang ia datangi, yaitu negara Indonesia? Pertanyaan saya yang kedua, jika Indonesia dipaksa untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, maka apa akibatnya bagi Indonesia sendiri? Begitu moderator. Sekian. Baik, terima kasih Renintan atas pertanyaannya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya buat Raffi Rahmatullah, saya persilahkan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Renintan. Menurut kelompok kami dan pengetahuan saya, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa, sehingga para pengungsi tidak bisa bekerja maupun mengambil pendidikan di negara Indonesia. Sehingga bantuan-bantuan hidup selama mereka ada di Indonesia merupakan bantuan dari UNHCR tadi, dan juga sampai saat ini belum boleh mendapatkan pekerjaan apapun selama ada di negara Indonesia. Namun, bila mereka ada di negara lain yang telah meratifikasi konvensi tersebut, mungkin saja para negara-negara tersebut memberikan pekerjaan kepada para pengungsi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Raffi Rahmatullah. Bagaimana Saudari Renintan, apakah jawaban yang telah disampaikan oleh Raffi Rahmatullah memuaskan atau masih ada sanggahan? Untuk Saudari Renintan, saya persilahkan untuk menanggapi. Terima kasih moderator. Sepertinya yang disampaikan oleh Saudara Raffi cukup jelas bagi saya. Akibat jika Indonesia dipaksa meratifikasi konvensi ini. Izin masuk, moderator. Baik, Saudara Hizkia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Saudara Renintan. Di sini saya akan menjawab bagaimana sih kalau Indonesia itu dipaksa untuk meratifikasi dari konvensi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, akibat hukum jika negara meratifikasi suatu perjanjian adalah akan terikat dengan segala ketentuan dan kewajiban yang tertera dalam konvensi 1951 ini. Nah, melihat dari isi dari konvensi ini, tentunya berat bagi Indonesia untuk ratifikasi karena di dalamnya pengungsi pengungsi diberi hak untuk bekerja dan juga diberi rumah. Nah, jika
Indonesia dipaksa untuk meratifikasi perjanjian ini, tentu sulit bagi Indonesia karena akan bertabrakan dengan kepentingan nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang berjuang untuk mengatasi kemiskinan dan juga pengangguran. Nah, masalah nasional aja belum teratasi, apalagi dengan masuknya nanti pengungsi itu akan menambah beban bagi negara. Saya kira itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Hiskia. Bagaimana Saudara Nintan? Apakah jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Hiskia memuaskan atau masih ada sanggahan? Untuk Saudari Nintan, saya persilakan untuk menanggapi. Terima kasih moderator, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nintan. Demikian presentasi kelompok kami. Dengan ini selesai sudah presentasi dari kami. Sebelum selesai, saya tutup dengan sebuah kalimat. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.